Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, Dr. Rini Krisnawati MKes Fiskua. Kepada yang terhormat narasumber kita hari ini, Dr. Minar Setiorini SPOK, dan juga kepada Bapak Ibu tenaga kesehatan maupun hadirin umum sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir nanti. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta di webinar pagi ini, pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian. Salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Sasti Wijayanti yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Senang sekali rasanya bisa berkumpul. Selamat pagi semuanya, salam sehat, dan pada kesempatan ini kita semua akan mengikuti webinar yang diadakan oleh Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia. Meskipun dapat dicegah dan diobati, jika terdeteksi dini, kanker serviks masih menjadi penyebab kematian yang signifikan di banyak negara. Oleh karena itu, deteksi dini kanker serviks sangat penting dalam menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup para pasien. Pada webinar pagi ini, kita akan membahas tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks, metode deteksi yang efektif, dan strategi yang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini kanker serviks. Saya berharap webinar ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks. Agar webinar hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu supaya peserta bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mari kita simak bersama. Berikut tata tertib webinar hari ini, pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian. Yang pertama, kami harap seluruh peserta wajib mencantumkan nama lengkap sesuai format, yaitu nama, asal instansi, atau profesi. Kemudian untuk kelancaran acara webinar, peserta diharapkan menonaktifkan speaker atau audio. Peserta yang ingin bertanya dapat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan speaker dan kamera atau menggunakan fitur di kolom chat pada sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta yang bertanya wajib menyebutkan identitas. Pastikan kualitas internet peserta baik agar dapat mengikuti webinar dengan lancar. Link materi nanti akan dibagikan di akhir acara melalui kolom chat di Zoom. Kemudian peserta akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKP Kemenkes jika mendapatkan akses di pelataran sehat. Mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengisi link evaluasi webinar. E-sertifikat bisa diunduh melalui web pelataran sehat. Berikut tadi tata tertib webinar pagi hari ini untuk menjadi panduan Bapak Ibu agar dapat berjalan dengan lancar. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Kepada Dr. Rini Krisnawati MKes Fiskua, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Dokter? Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati peserta webinar pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian yang diselenggarakan oleh RSI Aisyah Malang kerjasama dengan Pusat Latihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Narasumber Dr. Minar Setiorini serta moderator Bidan Widya, juga dari Bu Musiamah dari Pusat Pelatihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan webinar ini dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh tantangan ini. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali dengan acara webinar ini. Perlu kami informasikan ya bahwa Rumah Sakit Islam Aisyah Malang itu dalam fungsi rumah sakit kan bukan hanya sekedar memberi pelayanan kesehatan, tetapi juga ada terkait dengan dakwah maupun yang terkait dengan pelatihan. Nah, momen kali ini salah satu fungsi implementasi bahwa Rumah Sakit Islam Asia itu tidak semata-mata untuk peran kesehatan, tetapi juga untuk merefresh ya para tenaga kesehatan baik yang internal maupun eksternal. Nah, tadi disebutkan oleh pembawa acara ya. Jadi kenapa rumah sakit ini itu webinar kali ini mengambil tema yang terkait dengan kanker serviks ya. Kalau kita bicara bahwa ini mumpung juga sekalian menghormati ibu-ibu ya, karena kanker serviks ini hanya ada di ibu-ibu. Ya, jadi hanya di ibu-ibu. Kalau kita lihat bahwa penyebab kematian tertinggi pada wanita yang karena kanker itu karena kanker payudara, kanker serviks dan kanker ovarium. Ya, sehingga kita para tenaga kesehatan ya baik itu dokter spesialis obgyn, dokter umum maupun khususnya juga bidan harus berperan aktif bagaimana bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk menurun angka kematian sesuai dengan profesi kita. Ya, salah satunya adalah deteksi dini. Jadi kalau tadi disampaikan oleh moderator bahwa memang tujuan pelatihan kali ini adalah untuk menambah atau merefresh ya pengetahuan tenaga kesehatan ya dalam mengenali atau deteksi dini kanker serviks ya melalui pap smear ataupun juga nanti melalui patologi anatomi. Nah, ini khususnya memang sasarannya dari dokter obgyn, dokter umum maupun dokter bidan. Oleh karena itu ibarat baterai itu ilmu itu juga harus dicas ya. Harus dicas, harus di-refresh lah. Kali ini Rumah Sakit Asia Malang untuk memberi mencoba untuk merefresh ya atau menambah pengetahuan atau mengingatkan kembali pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Itu. Bapak Ibu, ibu-ibu saya kira pesertanya ibu-ibu semua ini. Tapi ada Bapak tadi, ada dokter. Ya. Jadi Rumah Sakit Aisyah Malang dalam hal ini, jadi di rumah sakit kami ada beberapa pelayanan dan salah satunya juga adalah pelayanan patologi anatomi yang didukung oleh dokter-dokter yang profesional. Sehingga pap smear ini kan nggak hanya berhenti di pemeriksaannya aja, tetapi juga di analisanya dan RSI Aisyah Malang siap untuk melakukan itu dan kerjasama dengan pihak-pihak agar memberi untuk melakukan pemeriksaan pap smear maupun patologi anatomi. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan
eh, webinar kali ini insya Allah ya memberi manfaat bagi kita khususnya tenaga kesehatan. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Minar Setiorini sebagai narasumber maupun Bu Widya sebagai moderator. Insya Allah pengetahuan yang jenengan sampaikan selain memberi refreshing juga menjadi amal jariah ya, amal jariah bagi jenengan semua. Oleh karena itu kami tidak putus-putusnya memberi semangat kepada eh, dokter maupun tenaga kesehatan kita untuk selalu men-sharing ilmu. Pada panitia kami ucapkan terima kasih terutama di bagian SDI maupun Diklat RSI Aisyah Malang atas kerjasamanya. Itu yang mungkin kami sampaikan dengan mengucap apa itu insya Allah ya dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah momen acara ini akan mendapat catatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga berkontribusi. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dokter Rini atas sambutannya. Sesuai yang disampaikan Dokter Rini, salah satu tujuan webinar pagi ini adalah untuk merefresh ilmu pengetahuan kita semua. Jadi semangat ya Bapak Ibu peserta. Mari baik kita simak bersama materi inti webinar pagi hari ini yaitu pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian yang akan dimoderatori oleh Bidan Widya Setianingrum Dwi Putri STR Kep. Baik, Bidan Widya ini adalah salah satu bidan senior di RSI Aisyah Malang yang tentunya sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya dan beliau juga aktif di organisasi Ikatan Bidan Indonesia dan menjadi Ketua Ranting Rumah Sakit Swasta IBI Cabang Kota Malang. Jadi mari kita sambut langsung Bidan Widya Setianingrum, kami persilahkan. Audionya mungkin bisa dinyalakan, Bri. Masih mute itu. Audionya Bu Widya mungkin bisa dinyalakan dulu. Silahkan Bu Widya. Baik, terima kasih Ibu Sasti atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia. Tari saman, tari piring. Mari bersama belajar dan sharing-sharing. Belajar bersama dan sharing ilmu pengetahuan untuk kita semua tentunya, nggih. Saya Widya, selaku moderator, senang sekali bisa memandu sesi penyampaian materi dan diskusi tanya-jawab pada webinar kali ini dengan tema pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian. Webinar ini tentunya sangat penting untuk kita simak bersama, karena kanker serviks merupakan salah satu penyebab terbesar kematian pada perempuan Indonesia. Kanker serviks, seperti yang kita ketahui, bisa dideteksi dini oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini menunjukkan adanya peranan yang penting dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks. Nah, pada webinar kali ini, kita akan membahas pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian, meliputi pengetahuan tentang kanker serviks, metode deteksi dini, dan peran tenaga kesehatan yang terangkum dalam satu sesi penyampaian materi oleh Dr. Minar. Webinar ini untuk merefresh pengetahuan kita bersama. Saat ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa untuk membahas topik ini. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya-jawab bersama beliau. Bapak Ibu sekalian, bila selama pemaparan narasumber nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat pada Zoom
Dan jangan lupa dituliskan identitas Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti panitia akan membantu memilihkan yang akan kita bahas di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Minar Setiorini, SPOG. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan IT beliau. Dr. Minar mempunyai nama lengkap Dr. Minar Setiorini, SPOG. Beliau adalah dokter organik di RSI Aisyah Malang. Pendidikan beliau, program pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus di tahun 2005. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus tahun 2015. Pengalaman pekerjaan beliau yang pertama yaitu dokter spesialis kandungan dan kebidanan RSI Aisyah Malang sejak tahun 2017 sampai sekarang ini. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Muhammadiyah Kota Malang sejak tahun 2017 sampai saat ini. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSAD Pelamonia Kota Makassar tahun 2015 sampai 2017. Dia juga dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSAL Jala Amari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai 2017. Beliau ini juga pernah menjadi dokter umum dan kepala puskesmas Panteraya Provinsi Aceh di tahun 2006 dan sampai 2011. Sebelumnya itu, beliau menjadi dokter umum RS Bakti Nugraha Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 sampai 2006. Demikian kurikulum vitae beliau. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kami persilakan kepada Dr. Minar untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan, Dokter. Oke, baik. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita hari ini akhirnya bisa juga menyelenggarakan webinar pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan ini bisa terlaksana dengan kita mulai dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Direktur kami, Dr. Rini, yang sudah memfasilitasi acara ini. Juga teman-teman panitia dari RSI Aisyah, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih ya. Mungkin acaranya saya setuju dengan Bu Direktur ya. Ini acara santai aja, lebih ke refreshing ya. Karena saya rasa teman-teman bidan dan ada dokter juga ya, mohon maaf. Dokter-dokter sekalian dan para bidan di sini pasti sudah menguasai materi ini sebenarnya. Cuman kita akan refreshing lagi. Saya izin share screen. Kita akan mengenali dulu. Kanker serviks itu apa sih? Jadi kanker serviks itu adalah kanker atau suatu keganasan yang berasal primernya dari serviks uteri atau leher rahim. Jadi kalau secara anatomi kita mengetahui bahwa organ kewanitaan ini terdiri dari rahim atau uterus, ya. Ini adalah vagina. Serviks itu adalah bagian leher rahim. Jadi sebagian dari serviks ini ada di dalam vagina ya. Jadi dari daerah sinilah kita nanti akan bisa melakukan deteksi dini. Apakah terjadi masalah di serviks seorang perempuan itu? Kenapa kami kemarin memiliki ide untuk menampilkan masalah CA serviks ini? Karena memang seperti kita ketahui, kanker serviks ini memang masih menjadi ancaman terbesar, penyebab kematian kedua dari beberapa macam kanker yang bisa terjadi pada seorang perempuan ya.
Jadi di seluruh dunia sekitar 600.000 lebih kasus baru kanker serviks terdeteksi setiap tahunnya. Dan 340.000 lebih wanita meninggal karena kanker serviks setiap tahunnya. Ya. Jadi ini terjadi karena memang pasien pada umumnya datang pada kondisi yang bergejala. Ya, jadi seorang perempuan itu datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi dia memiliki keluhan di daerah kewanitaannya. Nah, dari tenaga medis akhirnya menemukan bahwa kondisi ini sudah terjadi kanker serviks dengan berbagai macam stadiumnya dan berbagai macam prognose yang disesuaikan dengan stadium pada saat dia datang. Inilah pentingnya kita melakukan deteksi dini, karena bila kanker serviks itu terdeteksi lebih awal, di stadium awal, sudah pasti morbiditas yang disebabkan olehnya akan lebih rendah. Mortalitas atau angka kematiannya juga pasti akan bisa ditekan. Itu harapan kita, makanya kita mengangkat tema ini sebagai tema dari webinar kita pada hari ini ya. Kemudian 90% kasus kematian kanker serviks secara global terjadi di negara-negara berkembang. Jadi di mana awareness seorang perempuan itu masih rendah, pengetahuannya masih kurang mengenai kanker serviks itu. Dan itulah yang menjadi tugas kita sebagai provider kesehatan untuk mengeliminasi penyebab ini. Jadi kita maksimalkan deteksi dini sehingga kasus kematian ini bisa ditekan, gitu ya. Yang seperti disampaikan tadi ya, kanker serviks ini merupakan kanker penyebab kematian nomor 2 pada wanita usia 15 sampai 40 tahun, 44 tahun di seluruh dunia. Jadi kalau dari seluruh dunia ini data menunjukkan bahwa setiap 2 menit ya, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Dan di Indonesia sendiri setiap 1 jam satu orang wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ini sangat perlu perhatian untuk kita semua. Ya, bagaimana kita bisa membantu seorang perempuan menghindari masalah-masalah yang ditimbulkan karena kanker serviks ini. Ya, jadi kanker serviks ini menduduki peringkat kedua yang kanker tertinggi di Indonesia ya. Nomor satunya adalah kanker payudara, yang kedua kanker serviks. Gitu. Dari data global tahun 2020 menunjukkan bahwa kanker serviks di Indonesia itu menunjukkan ada 36.000 lebih kasus baru, di mana 21.000-nya berakhir dengan kematian. Ya, jadi ada 24 kasus per 100.000 perempuan Indonesia mengalami masalah atau berakhir dengan kematian karena kanker serviks ini. Dan kanker serviks ini terus bertambah kasusnya gitu. 89% per hari dan kematian mencapai 57 kasus per hari atau sekitar 2 kematian per jam. Ini gambarannya ya. Apabila di tahun 2020 kasusnya sekitar sekian, dengan berjalannya prediksi seperti yang sudah ditayangkan di data di depan, dikhawatirkan di tahun 2040 akan semakin berkembang kasusnya. Gitu. Ini yang saya rasa menjadi awareness untuk kita, sehingga kita harus berusaha untuk menekan pertumbuhan kasus yang sangat luar biasa ini ya. Oke. Kanker serviks ini tersangka utama penyebabnya adalah human papilloma virus. Ini gambaran dari HPV ya, gambaran dari virusnya, dan dia itu ada 2 macam. Ya, ada yang low risk, ada yang high risk. Jadi HPV ini tidak hanya menimbulkan kanker serviks saja. Pada yang low risk dia akan menimbulkan beberapa tumor jinak seperti kutil vaginal, seperti papiloma dan yang lain sebagainya. Sedangkan yang tipe high risk inilah yang menyebabkan kanker. Ya, jadi seperti kita ketahui memang segala sesuatu benjolan yang tidak normal di badan kita dan kita bilangnya tumor ya. Jadi kalau yang jinak itu yang disebabkan oleh yang low risk virus, kemudian kalau yang ganas atau yang bisa kita sebutkan cancer atau kanker itu disebabkan oleh virus yang high risk. Nah, ini transmisi dari HPV virus ya. Stigma yang terjadi di masyarakat adalah
kalau orang terkena kanker serviks itu ada tendensi bahwa dia dulunya adalah nakal dalam tanda kutip ya, karena kita tahunya bahwa HPV ini ditularkan secara seksual. Padahal ternyata rute seksual ini memang dominan 85% ya, tapi ada juga rute non seksual yang bisa membawa virus HPV ini dari orang ke orang yang lain. Untuk rute seksual yang dominan kontak genital ya, dari hubungan senggama, terutama pada orang yang melakukan hubungan seksual yang di usia yang dini, ya, itu terus dari jalurnya genital-genital, bisa manual genital, bisa oral genital. Kemudian kalau yang ekstra genitalnya, jadi kita menggunakan formites atau barang-barang yang terkontaminasi oleh HPV, pakaian, handuk, ini perlu diperhatikan lagi ya, karena kita nakes ya, surgical gloves, kemudian forceps, gitu. Itulah pentingnya kita melakukan sterilisasi yang sesuai standar, sehingga penularan ekstra genital dari virus HPV ini juga bisa ditekan. Itu karena kita sebagai provider kesehatan, kita yang melakukan kontak antara kita yang beresiko memberikan kontak barang-barang ini kepada daerah genitalia pasien ya, ini yang harus benar-benar kita jaga juga. Kemudian penyebab selanjutnya adalah rute non seksual ya, bisa melalui penularan ibu ke bayi ya, mother to child transmission, bisa juga penularan horizontal, genital finger dari pasiennya sendiri juga bisa. Ya, ini juga kenapa saya bisanya menyampaikan kepada ibu-ibu bidan di tempat saya praktek ya. Kalau kita habis melakukan sesuatu pemeriksaan, terutama juga pada pasien-pasien yang dicurigai terinfeksi oleh HPV, kita harus sayang dengan diri sendiri ya. Jadi general precautionnya harus bagus, pelindung diri kita harus bagus, sehingga rute non seksualnya juga bisa dicegah. Ujung jari kuku, ya kita harus bersihkan ujung-ujung jari kita dari kalau kukunya sudah panjang. Kemudian dari pinjer konjungtiva juga bisa. Ya, ini merupakan infeksi menular seksual yang paling umum, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan penularannya dari non seksual tadi. Dan bisa ditularkan kepada pria dan wanita. Jadi bukan hanya wanita yang bisa terinfeksi HPV ini. Gitu ya, yang seringnya yang aktif secara seksual. Nah, kebanyakan pasien ini tidak menyadari resiko yang terkait dengan HPV. Apa sih yang menyebabkan, yang bisa ditimbulkan oleh HPV ini gitu. Jadi kesadaran yang kurang atas resiko ini juga akan meningkatkan penyebaran. Karena kalau kita tahu resiko yang akan mungkin terjadi, pencegahan yang kita lakukan juga akan lebih baik. Sampai saat ini tidak ada obat untuk HPV. Ya, jadi yang bisa kita modifikasi adalah sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita terhadap virus HPV ini baik, ini bisa membantu mencegah perkembangan virus HPV di badan kita. Ya, karena infeksi HPV ini tidak secara sempurna bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh kita, ya, dia akan lama-lama bisa menyebabkan perubahan sel. Dan jangan salah, perkembangan ini menjadi kanker terjadinya selama bertahun-tahun. Bisa sampai 10 sampai 30 tahun. Jadi kalau kita terinfeksi HPV sekarang, belum tentu CA cervixnya terjadi sekarang. Bisa nanti bisa berpuluh-puluh tahun kemudian. Itulah pentingnya, sekali lagi pentingnya screening dari CA cervix ini yang disebabkan oleh HPV. Kankernya bukan hanya kanker cervix saja loh yang disebabkan oleh HPV ini ya. Jadi wanita juga pria bisa terkena HPV dan kankernya bermacam-macam. Bisa yang terjadi oropharyngeal cancer ya, anasofaring seperti itu, anal cancer, kanker penis pada pria, vaginal cancer, cervical cancer, juga vulvar cancer. Sering banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau kita terinfeksi HPV ini bisa menyebabkan kanker. Faktor-faktor risiko seorang terjangkit HPV itu antara lain selain berganti-ganti pasangan seksual tadi ya,
Bisa juga pasiennya merokok karena munculnya radikal bebas, jadi lebih mudah sebuah sel itu menjadi berubah sifatnya menjadi keganasan. Kemudian pada orang dengan sistem imun yang rendah, kemudian pada orang yang ada keluarga, riwayat keluarga saudara atau ibunya yang menderita kanker serviks. Tapi sekali lagi ini bukan penyakit yang diturunkan ya, tersangka utamanya tetap virus gitu. Cuman dengan adanya resiko pada ibu atau misalnya saudara perempuan, itu kita memiliki bakat bahwa sel-sel di badan kita itu mudah untuk rentan terinfeksi HPV. Kemudian pada orang-orang yang riwayat pap smearnya pernah ada kelainan. Kemudian penyakit menular seksual. Ini bisa jadi koinfeksi. Karena pada penyakit menular seksual itu terjadi perubahan sel, ada luka di mukosa genitalia, dan itu akan mempermudah entry atau pintu masuk dari virus HPV. Ya. Kemudian orang-orang yang melakukan hubungan seksual lebih dini, kurang dari 20 tahun, itu juga akan beresiko memunculkan kanker serviks di masa yang akan datang. Jadi disebutkan bahwa pria maupun wanita bisa beresiko terinfeksi dan muncul penyakit yang disebabkan oleh HPV. Tapi kenapa kok wanita lebih beresiko? Ya? Ini karena adanya squamous-columnar junction. Squamous-columnar junction ini adanya di serviks, yaitu perubahan sel dari ectocervix yang sel squamous dan bagian endocervix yang epitelnya adalah kolumner. Itu ya, ada batas, nanti ada di belakang ada anatomisnya. Jadi daerah transisi perubahan sel ini yang mudah untuk diinvasi atau terinfeksi oleh virus HPV. Pada orang yang imunologisnya baik, sebagian besar infeksi akan sembuh dengan sendirinya. Dan mereka yang mengalami infeksi yang persisten, ini jarang sekali menunjukkan gejala pada stadium awal, gitu ya. Karena biasanya seperti disebutkan di depan ya, dia berkembang menjadi kanker serviks itu setelah berapa tahun kemudian gitu, bisa 10-30 tahun kemudian perubahannya. Makanya kita harapkan kita nanti bisa mengidentifikasi terjadinya perubahan sel di serviks itu sedini mungkin sebelum pasien tersebut menunjukkan gejala. Ya. Jadi ini adalah usaha untuk preventif kita, bagaimana usaha promotif kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama perempuan ya, agar mereka mau melakukan deteksi dini walaupun tidak memiliki gejala apapun. Setelah infeksi HPV, tubuh kita tidak selalu, ya, tubuh kita tidak selalu dapat membentuk kekebalan. Jadi inilah pentingnya vaksin, karena HPV ini ada vaksinnya untuk lebih merangsang kekebalan tubuh kita agar bisa mengatasi infeksi HPV ini supaya tidak berkembang menjadi lebih berat. Nah, ini gambaran squamous-columnar junction ya. Ini bagian dari ectocervix. Ectocervix ini bagian yang paling banyak nampak kalau kita melakukan inspekulo pada pasien. Kalau kita melakukan pemasangan spekulum pada pasien, bagian yang paling banyak kelihatan itu adalah ini, epitel squamous, ectocervixnya. Kemudian mendekati osteum uteri internum ya, lubang di serviksnya itu. Ya, ini akan mulai berubah menjadi epitel kolumner. Dan nanti seterusnya sampai di endometrium itu epitelnya adalah kolumner. Di sini ada perbatasan ya, transformation zone. Metaplastik squamous epithelium di transformation zone inilah yang mudah diinvasi oleh HPV. Jadi di awalnya adalah di daerah sini. Dan daerah di sini sekali lagi ini adalah daerah yang terjangkau oleh pemeriksaan inspekulo kita dan kita bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini pada daerah ini. Nah, di sini ya. Di daerah kalau kita masukkan spekulum, ini rongga vaginya, di sini fornix, oke. Ini porsionya. Ectocervix itu adalah yang dominan di sini dan mendekati bagian endocervix dan selanjutnya endometrium ada epitel kolumner. Di sini transformation zone atau transitional zone ada di daerah sini ya. Jadi si HPV-nya ini nempelnya di situ awalnya. HPV ini sendiri memiliki banyak tipe ya.
lebih dari 100 tipe HPV ini, dan dia ada dua macam, tipe low risk dan tipe high risk atau tipe oncogeniknya. Ini antara lain nomor-nomor jenis tipe-tipe HPV-nya ya. Yang sering menyebabkan kanker adalah ini, HPV tipe 16, tipe 18. Kalau yang low risk, tipe-tipe yang disebutkan di sini. Ya, yang low risk tidak menimbulkan kanker, tapi menimbulkan penyakit-penyakit lain yang menyerupai kanker ya, tumor, tapi jinak. Percil kelamin, kondiloma acuminata, gitu ya. Jadi dari sekian 100 tipe HPV ini yang dapat menginfeksi jaringan mukosa serviks sekitar 30 sampai 40 tipe. Wanita dengan infeksi HPV akan memiliki faktor risiko 200 kali lebih besar terkena kanker serviks. Jadi memang tersangka utamanya kejadian kanker serviks pada perempuan ini adalah virus HPV ya. Itulah pentingnya nanti kita melakukan vaksinasi. Kemudian bagaimana sih gejalanya seseorang kalau sudah terkena kanker serviks? Jadi infeksi HPV yang menimbulkan kanker serviks ini bisa tanpa gejala. Di stadium awal ini bisa tanpa gejala. Gejalanya mungkin kalaupun ada ringan gitu ya, seperti keputihan ringan, warnanya juga tidak ada perubahan, bening, tapi dia lebih banyak biasanya. Karena pada umumnya perempuan itu kan memang secara siklis ada lendir yang muncul ya di vagina, jadi ini yang mesti sering saya sampaikan ke pasien gitu ya. Jadi tidak ada vaginanya seorang perempuan itu kering, keset kalau katanya orang Jawa ya. Pasti dia akan muncul cairan ya. Karena kan dia ada mukosanya di situ, persis seperti rongga mulut kita. Rongga mulut kita itu kan bukan kulit, mukosa ya. Jadi mukosa itu sudah pasti basah dan sering mengeluarkan cairan. Cairannya itu seperti apa? Cairannya itu bening, seperti air liur, seperti putih telur, atau paling keruh seperti air cucian beras, warnanya cuma dia lendir ya. Kemudian dari baunya juga bau yang wajar gitu, bau vagina normal, tidak ada bau menyengat. Kemudian pada saat keluar lendirnya ini, terutama di masa subur, lendir vagina itu biasanya akan lebih banyak ya di saat masa subur ya. Itu biasanya eh, rasanya basah gitu aja waktu keluar, tidak ada rasa yang mengganggu yang lain, rasa panas, rasa gatal itu tidak ada. Nah, jadi lendir vagina normalnya itu adalah yang tidak berubah warna, tidak ada perubahan bau, dan tidak ada rasa lain selain basah. Dan itu pun siklis, biasanya terasa lebih basah di pertengahan siklus atau pas ovulasi atau masa subur, gitu ya. Jadi gejala awal kanker serviks itu bisa jadi tanpa gejala ya, seperti lendir normal yang saya sampaikan tadi. Cuman biasanya kalau lendir normal biasanya lebih banyak di masa subur, pada infeksi atau kanker serviks awal ini dia bisanya berlangsung terus gitu ya. Jadi seperti biasa gitu, seperti lendir vagina yang normal. Kalau sudah dia stadiumnya lebih lanjut, baru akan muncul gejala-gejala yang lain. Ya, seperti keluar darah pada saat koitus, keluar cairan dari vagina yang tidak normal. Tadi kan normalnya tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan tidak ada rasa lain selain basah. Kalau sudah ada terdeteksi dia stadiumnya sudah lanjut, bisa keputihannya warna kemerahan, warna coklat, gitu ya. Kemudian perdarahan setelah menopause. Ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, pada orang yang sudah menopause atau dalam definisinya dia sudah 1 tahun full tidak mengalami haid, nah diagnosanya adalah menopause ya. Dan orang yang sudah menopause hukumnya itu tidak boleh lagi keluar darah. Jadi pada orang yang usia menopause, kemudian ada keluhan perdarahan dari jalan lahir atau dari genitalianya, harus dilakukan evaluasi lebih lanjut gitu. Karena yang sering masalahnya adalah cancer, ya, dengan segala macam bentuknya. Itu yang harus kita waspadai. Kemudian ada keluhan bleeding di luar siklus menstruasi. Di stadium lanjut juga ya, ada nyeri perut, kemudian kalau sudah lanjut banget mengganggu asupan nutrisi, kemudian berat badannya turun, ya, perdarahan pada vaginanya berlebihan, tiba-tiba muncul darah seperti haid padahal lagi tidak haid, ada pusing dan kelelahan juga kalau sudah stadium lanjut ya,
Kemudian BAB berdarah, ini juga bisa. Stadiumnya sudah lanjut banget. Jadi bukan hanya perdarahan dari vagina, tapi dari daerah anusnya. Kenapa? Karena berarti kankernya sudah menginfiltrasi ke organ di dekatnya. Salah satunya adalah rektum, anus. Kemudian kaki bengkak, ini kalau sudah terjadi masalah di kelenjar getah benihnya ya. Nah, jadi tugas kita ini untuk melakukan pencegahan kanker serviks. Pencegahannya bisa primer dan sekunder. Salah satu yang kita kerjakan ya saat ini kita lakukan ini. Jadi kita akan meningkatkan lagi edukasi ya teman-teman sekalian, nanti kalau bisa menyebarkan lagi informasi mengenai kanker serviks ini dan kewaspadaannya seperti apa. Kemudian dengan vaksinasi ya, pada orang-orang yang belum terjangkit virus HPV atau belum muncul keluhan atau diagnosa kanker serviks, ini merupakan pencegahan primer kita, bisa kita lakukan edukasi, kita lakukan vaksinasi. Kalau pencegahan sekundernya, kita adalah melakukan screening atau deteksi dini. Ada beberapa macam, bisa kita lakukan pap smear, bisa kita lakukan IVA test, bisa kita lakukan pemeriksaan DNA HPV. Pencegahan primer salah satunya dengan vaksin HPV, ya berdasarkan dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, vaksin HPV ini efektif untuk usia 10 sampai 55 tahun. Dan kabar baiknya adalah waktu saya dulu masih PPDS ya, vaksin HPV ini diberikan secara gratis pada siswa di sekolah perempuan ya. Setahu saya dulu tuh di DKI dan Bali, setahu saya. Dan sekarang sepertinya ini sudah semakin meluas ya, karena memang termasuk salah satu awareness kita untuk pencegahan primer infeksi HPV ini. Jadi sudah banyak daerah yang juga menerapkan vaksin ini ya. Vaksin ini, jadi vaksinasi ini direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seksual. Ya, justru dia disarankan pada anak-anak rentang usia 10 tahun ke atas yang belum pernah koitus, belum pernah melakukan hubungan seksual, itu malah lebih efektif kalau dilakukan vaksin. Dan vaksinnya lebih sedikit, cuma 2 kali. Beda sama orang yang sudah pernah kontak seksual atau sudah pernah terinfeksi HPV, itu biasanya kita lakukan 3 kali interval. Di 0 bulan, kemudian 2 bulan setelahnya, kemudian 6 bulan setelahnya. Gitu ya. Dan vaksin ini juga direkomendasikan. Bahkan bila pasien itu positif tes HPV DNA-nya. Karena di slide depan kan sudah ditampilkan lagi ya. Jadi kita membantu merangsang imunitas dari seorang perempuan itu dari HPV dengan bantuan vaksin. Macam-macam tipenya, bisa quadrivalen, bisa bivalen, bisa nanovalen ya. Jadi kalau quadrivalen itu bisa melindungi kita dari 4 macam tipe virus yang high risk. Kalau bivalen 2 tipe saja, terutama yang 16-18 tadi. Yang nanovalen bisa melindungi dari 9 macam jenis virus HPV. Nah ini ya, jadi penting bahkan sebelum menikah atau bahkan sebelum berhubungan seksual. Karena efektivitasnya akan lebih tinggi bila diberikan lebih awal. Ya. Target yang direkomendasikan oleh CDC penerima vaksin itu di usia-usia SD-nya, 11-12 tahun. Di mana usia ini adalah usia sebelum kebanyakan orang menjadi aktif secara seksual. Nah, kalau pencegahan sekunder ini dengan cara screening deteksi dini ya, yang kita bisa lakukan IVA test, pap smear, kemudian modifikasi pap smear dengan LBC atau liquid based cytology dengan tim preparation. Jadi dia kita lakukan pemeriksaan dengan brush, kemudian dicampur di liquid based sediaannya itu, centrifuge, diambil sel-selnya gitu ya. Jadi lebih bersih, lebih fokus di sel-selnya nanti pemeriksaannya. Kemudian juga bisa dengan pemeriksaan HPV DNA. Termasuk program pemerintah ya, deteksi dini kanker rahim dengan IVA, dengan metode pap smear,
dilakukan kepada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, terutama usia 30 sampai 50 tahun. Kenapa kok pada orang yang sudah melakukan hubungan seksual? Karena pada saat kita melakukan IVA dan PAP ini, kan kita melakukan in speculo. Ya, kalau kita sudah melakukan in speculo, memasukkan alat ke dalam vagina, kita harus konfirmasi ulang ke pasien. Pasiennya sudah pernah aktif seksual belum? Pasiennya sudah, walaupun belum menikah ya, pasiennya sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Jangan sampai nanti orang yang belum pernah aktif seksual, kita lakukan pemeriksaan ini, nanti spekulum masuk pada orang yang belum pernah berhubungan seksual kan ya, kasihan ya. Tujuannya untuk menemukan lesi prekanker dan mengetahui adanya perubahan sel di serviksnya atau di leher rahimnya ya. Screening kanker serviks ini kan dari data menunjukkan sekitar 80% orang itu kemungkinan terinfeksi HPV. 90%-nya sembuh sendiri, 10%-nya persisten dan beresiko menjadi kanker. Nah, dari 10% yang berisiko menjadi kanker ini di stadium awalnya dan di infeksi awalnya tidak ada gejala. Makanya jadi kita melakukan deteksi dini bahkan sebelum pasien itu merasakan ada gejala dari kanker serviksnya. Karena semakin diketahui, semakin terlambat, semakin lanjut stadiumnya, prognosisnya akan semakin buruk. Ya. Angka harapan hidupnya juga akan semakin rendah. Ini kenapa kita melakukan screening. Untuk teknik pemeriksaannya, tentunya pasien diposisikan dalam posisi litotomi di bed ginekologi. Ya, untuk persiapan ini lebih ke persiapan pasien ya. Jadi biasanya dilakukan tidak pada saat haid. Jadi minimal 5 hari setelah suci, ya setelah darahnya tidak ada, kita lakukan pemeriksaan pap smear ini supaya tidak ada perancu banyak sel darah yang di situ. Nanti dokter patologi anatominya biar lebih fokus mengevaluasi sel-sel dari serviksnya. Tidak melakukan hubungan suami istri 1-3 hari sebelum dilakukannya tes. Menghindari penggunaan pembersih kewanitaan atau vaginal douche minimal 24 jam sebelum tes. Kemudian pasien juga sedang tidak dalam pengobatan infeksi keputihan atau infeksi di vagina atau serviksnya dan tidak mengkonsumsi antibiotika ya. Kemudian pada orang-orang yang saya belum mens karena saya habis melahirkan. Kapan berarti dilakukan pap smear? Bisa dilakukan sekitar 3-4 bulan ya setelah melahirkan. Nah, ini cara dari IVA test. Mungkin teman-teman juga sudah fasih sekali mengerjakannya di puskesmas ya. Kita pasang inspekulum dengan posisi pasien litotomi. Kemudian kita hapus atau kita usap serviksnya dengan larutan asam asetat. Jadi ini cara membuatnya sangat mudah karena alatnya ini banyak kita temui ya, nggak harus ke apotek juga, mungkin di dapur ada gitu ya. Jadi kita buat larutan untuk melakukan IVA ini. Ini gambaran serviks normal sebelum aplikasi asam asetat. Udah hafal ya bedanya ya ibu-ibu bidan semua, teman-teman dokter semua sudah hafal ya. Yang kanan ini bentuknya kayak donat, berarti belum pernah dilewati bayi, belum pernah melahirkan. Kalau yang ini sudah ada sedikit terbuka, berarti ini bukan nullipara. Jadi sudah pernah melahirkan. Kita usap di daerah sini ya. Larutan asam asetatnya tadi. Nah, kalau serviksnya normal setelah aplikasi asam asetat, gambarannya seperti ini. Yang nomor 1 ini ada epitel kolumner. Mungkin kita dari luar dulu ya, dari luar epitel squamous ini ya. Licin. Kemudian yang bagian dalamnya kan epitel kolumner tadi, endoservix sampai ke dalam kan epitel kolumner. Nah, ini transisinya ada di sini. Kelihatan jelas batasnya. Hasil positif bagaimana? Kalau ada lesi putih atau kita sebutnya aceto white lesion. Jadi dari serviksnya ada gambaran putih-putih ini. Karena lesinya kalau kena asam asetat terjadi kerusakan sel dan warnanya berubah menjadi putih. Sebagian kalau ada keluar darah dia ada merah-merahnya begini. Nah, contoh yang lain ya. Jadi ada gambaran petanya warna putih ini, aceto white lesionnya ya. Kelihatan di serviksnya. Apa keuntungan kita melakukan IVA ini? Karena IVA ini bisa dilakukan dengan mudah.
di mana saja. Sederhana. Ada hasilnya bisa diketahui langsung karena kita nggak mengirim preparatnya ke laboratorium, kita bisa melihat langsung. Ya, tidak memerlukan saran lab. Bisa dilaksanakan di puskesmas, bahkan di puskesling. Dilakukan boleh oleh dokter umum, boleh oleh bidan. Ya, screening kanker leher rahim dengan frekuensi 5 tahun sekali dapat menurunkan kasus kanker leher rahim sebesar 83,6%. Sangat tinggi ya kegunaannya. Untuk sensitivitas IVA-nya sendiri sekitar 77% ya, antara 56 sampai 94, dan spesifitasnya sekitar 86%. Data dari WHO ya. Nah, cakupan deteksi dini dengan IVA 80% selama 5 tahun bisa menurunkan insiden kanker leher rahim secara signifikan. Ini yang kita harapkan. Untuk pap smear ya, gambar deteksi dini dengan pap smear. Sama untuk persiapan dan posisi dari pasien, kita pasang spekulum ya. Sekali lagi pastikan pasien yang dilakukan screening ini sudah pernah melakukan aktivitas seksual. Jangan masih nona-nona muda, anak-anak di pap smear ya. Jangan, karena kita masukkan benda asing ke dalam sini. Pengambilan hapusannya menggunakan sitobrush. Sitobrush itu yang berbentuk sikat ini ya. Atau spatula air. Spatula air ini di sini saya tidak ada gambarnya ya. Jadi spatula air itu yang kayu itu, yang kayak sendok es krim atau kayak gagangnya es krim itu kan ada dua sisi. Yang satu bentuknya kayak ada lancip ke atas, kemudian ada landainya, kemudian ada yang seperti ini aja, seperti huruf W terbalik. Ya. Disarankan kalau penggunaan spatula air, kenapa sih kok ada dua sisi, kegunaannya apa gitu. Jadi jangan pakai hanya satu sisi saja. Ya, tolong diperhatikan kalau pakai spatula air, pakai dulu yang seperti huruf W terbalik. Ini akan mengambil sampel dari ectocervix. Ya. Setelah itu baru dibalik lagi mengambil sampel dengan yang ujungnya agak tinggi ya. Nah, itu untuk mengambil dimasukkan ke dalam osium uteri externum. Ini sampelnya sekaligus mengambil endocervix dan sebagian ectocervix. Nah, dari sampel yang sudah kita ambil itu, kalau dari brush tinggal dihapus aja ya. Karena kalau dari brush kan diambil dari sini, dimasukkan ke dalam, diputar, terus di luarnya kalau bisa diambil di sampelnya harus sampai ectocervix juga, dihapuskan di slide kaca ini. Kalau menggunakan spatula air, di dua sisinya dipergunakan semua, dan dua-dua sisinya dihapuskan ke sini ya. Ditaruh di sini. Tuh. Supaya hasilnya representatif. Ectocervix dan endocervix kena semua. Gitu. Karena beberapa kali saya pernah melihat juga masih itu spatula air dikasih dua sisi, tapi yang dipakai cuma satu sisi saja. Nanti hasilnya tidak representatif untuk preparat sampel PA-nya. Dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki kelengkapan tes pap smear. Artinya ada alatnya dan juga ada labnya. Cuman kalau misalnya bisa juga dikerjakan di puskesmas atau di praktek dokter umum atau di praktek mandiri bidan. Kalau di sekitar RCI ya nanti kalau kita bisa menerima slide yang sudah diambil dari tempat prakteknya dengan semua bisa dikirim ke lab PA kita nanti boleh gitu ya, tapi disiapkan. Jadi setelah diambil sampel ini dikasih hapusan di sini, kemudian direndam di dalam larutan alkohol 95%. Ya, itu untuk fiksasinya sama ya, tidak dilakukan pada saat haid. Nah, ini kelemahannya sih. Tidak bisa langsung kelihatan hasilnya karena harus dikirim dulu ke lab. Cuman kelebihannya yaitu karena kita melihatnya langsung perubahan sel dari mikroskop, sudah pasti hasilnya akan lebih baik daripada IVA saja. Karena kalau IVA itu pada beberapa kondisi cervicitis itu bisa reaksi aceto white-nya positif juga. Tapi dia belum tentu ada perubahan sel menuju ke arah kanker cervix. Kalau pap smear, kita akan lebih detail karena nanti dokter spesialis patologi anatomi akan melihat langsung di mikroskop bagaimana selnya, ada perubahan atau tidak. Gambarnya secara dasar mungkin begini ya, ilustrasi aja. Jadi kalau dari kondisi cervix normal ya selnya bagus, dindingnya baik, intinya bagus, inti selnya.
Kalau dia ada cancer atau precancer, ada perubahan sel. Ya, intinya sudah tiba-tiba multiple hiper apa kromasi ini ya, mohon maaf kalau ada salah karena saya sudah lama tidak mendalami masalah patologi anatomi ini. Kemudian kalau sudah benar-benar berubah ini ya kemungkinan besar dia memang sudah cancer. Untuk alur screeningnya sendiri, kanker serviks di Indonesia saat ini ya dikerjakan pada usia subur 30 sampai 50 tahun dan sudah menikah. Ini mungkin bisa diganti ya sudah berhubungan seksual. Jadi walaupun belum menikah tapi pasiennya willing untuk dilakukan mau untuk dilakukan pap smear boleh ya. Jadi kalau misalnya IVA-nya pap smear atau IVA ya boleh. Kalau IVA-nya negatif bisa diulang 35 tahun. Kalau IVA-nya positif, kalau lesinya kurang dari 75% bisa dilakukan krioterapi atau dilakukan eh, terapi dengan dibekukan ya. Krioterapi itu kayak seperti dibekukan. Hasilnya nanti akan seperti kalau kita tahu pasien-pasien frostbite. Kalau orang-orang bule itu kebanyakan main salju, kena dingin, kan ada kerusakan di ujung-ujung jarinya. Menghitam seperti ulkus kering gitu ya. Kemudian copot. Nah, krioterapi itu teknisnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Jadi dilakukan terapi dingin, kemudian akan rusak jaringannya, lalu protol-protol sendiri. Kemudian akan dilakukan screening ulang setiap 1 tahun ya. Kalau lesinya luas silahkan dirujuk ke SPOG. Atau kalau dari penampakannya aja kita belum lakukan hapusan ini asetatnya, tapi dilihat kok sudah ada perubahan fisik dari serviksnya, silahkan langsung dirujuk ke SPOG. Mungkin nanti di SPOG kalau sudah besar sekali nampak perubahannya, kita bisa lakukan biopsi. Kalau enggak, kita melakukan pap smear ini ya. Kalau pap smear normal, diulang tiap 3 sampai 5 tahun. Kalau pap smear-nya tidak normal, kita lakukan kolposkopi biasanya. Kolposkopi itu seperti pemeriksaan dengan lebih detail dengan mikroskop, posisi pasien ditutomi, tapi lihat langsung di saat itu. Kalau sudah mulai terlihat adanya masalah, perubahan sel, sekaligus kita lakukan biopsi terarah dengan kolposkopi ini ya. Dari sini nanti akan ketahuan lesinya seperti apa. Gitu ya. Kalau sudah jelas dari pap smear-nya sudah ada sel karsinoma, ya silakan dirujuk ke SPOG, terutama konsultan onkologi. Untuk deteksi dini dengan tes DNA HPV, ini seperti ini ya. Jadi dengan brush, kemudian nanti kita larutkan di dalam air, langsung kita deteksi. Sini, menggunakan mikroskop. Dilakukannya harus di fasilitas kesehatan yang memiliki kelengkapan DNA HPV ya, alatnya, labnya. Sama, tidak dilakukan pada saat haid, dan seperti pap smear hasilnya tidak langsung bisa didapatkan karena dia harus dikirim dulu ke laborat. Harapannya dari HPV DNA ini untuk mendeteksi adanya materi genetik DNA virusnya ya dari usapan swab di serviksnya tadi untuk mencari HPV yang di situ itu termasuk HPV high risk penyebab kanker serviks atau bukan. Gitu ya. Perbandingannya kalau pap smear itu dengan mikroskop di lab PA, IVA itu bisa langsung dilihat. Makanya namanya IVA, inspeksi visual asetat. Kalau di HPV pasti dengan pemeriksaan di laboratorium. Ini contoh gambar. Jadi kalau kita mau pemeriksaan IVA atau pap smear ya di tempat praktek kita buka. Nah, kalau gambarnya sudah seperti ini ya, saya rasa tidak perlu lagi di IVA atau di pap. Gambar seperti ini saya rasa lebih bagus lagi kalau langsung di biopsi ya. Semakin dini terdeteksi kanker serviks ini akan semakin baik prognosanya. Biasanya yang operable itu adalah stadium awal ya, stadium 1 sampai 2A. Biasanya dokter onkologi akan melakukan tindakan operasi radikal, diangkat semua rahim, adneksa, sebagian dari vagina, kemudian kelenjar getah beningnya juga diambil gitu ya. Kalau sudah stadium selanjutnya bisa dengan radiasi, kemoradiasi atau gabungan gitu. Jadi kita pastikan mengedukasi kepada pasien. Yang sering itu pasien itu takut. Ya, takut misalnya sudah terdeteksi, tapi dia takut untuk pengobatan lanjutan. Kenapa? Saya takut kalau kemo nanti muntah-muntah, rambut saya rontok, dan lain sebagainya gitu ya. Itulah tugas kita untuk mengedukasi bahwa jangan takut. Belum tentu di kemo kanker serviks itu. Kalau dilihat deteksi dini bisa dilakukan tindakan operasi, dokternya akan melakukan tindakan operatif. Dan kalau kalau dokternya memutuskan untuk melakukan operasi,
Ibu jangan takut, artinya dokternya menemukan bahwa kankernya jenengan ini masih di stadium awal. Itu yang perlu kita pesankan kepada pasien. Jangan sampai nanti kita program deteksi dini ini berjalan baik, tapi setelah ketemu masalah pasiennya tidak konsul lebih lanjut ke dokter yang berkompeten karena pasiennya takut duluan. Jadi amat sangat penting edukasi mengenai deteksi dini, edukasi juga mengenai terapi yang harus dia dapatkan secara rutin, gitu ya. Untuk stagingnya ini nanti dari dokter SPOG bisa dari onkologi juga bisa. Cuman kalau yang melakukan tindakan terapi sudah itu kewenangannya dari dokter Obgyn, konsultan onkologi ginekologi, gitu ya. Nah, kalau ini contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh HPV tapi yang low risk, ya, kondilom. Si teman-teman semua pernah mengetahui ya, entah itu pada waktu sekolah, pada saat praktek sudah pasti pernah melihat ini ya. Jadi kondilom kalau masih awal kayak tonjolan-tonjolan tidak normal aja di daerah genitalnya itu. Tapi kalau sudah besar sekali, dia sudah jelas patok nomonis gambarannya. Seperti bunga kol, ya, penyakitnya yang biasanya dibilang penyakit jengger ayam dan lain sebagainya itu. Kondiloma acuminata ini juga karena HPV. Nah, kalau stadium awal kayak gini-gini aja, mirip sama rugi vagina ya, tapi berbeda. Kalau rugi vagina kan bentuknya teratur. Kalau indah, ukurannya beda-beda. Ada yang kecil-kecil gini cuma masih papil-papil kecil, ada yang berupa tonjolan, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini kalau sudah besar ya baru ini patok namanya. Ini gambarannya. Nah, kalau ini kanker vulva, tas gambarannya. Jaringan rapuh, mudah berdarah, ada jaringan cairan mikrotik, ada pusnya kadang-kadang. Khas gambaran cancer dan terutama baunya ya, bau kanker tuh khas. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, jadi kanker serviks itu bukan penyakit yang diturunkan. Jadi tetap kita melakukan deteksi dini karena tersangka utamanya tadi sejauh ini memang terbukti human papilloma virus. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ada tahapan pre-cancer. Jadi precancer itu dari awal stadium itu bisa jadi tidak ada gejala sampai muncul gejala, ya, tergantung stadium pada saat ditemukan. Itu yang harus menjadi awareness kita untuk lebih memberikan edukasi kepada pasien sehingga pasien mau melakukan deteksi dini kanker serviks ini. Deteksi dininya bisa dengan IVA, dengan pap smear, dengan DNA HPV. Kemudian kita juga harus menyarankan pada pasien yang berisiko tinggi vaksinasi HPV. Sekali lagi, kita harus tekankan kanker serviks dapat dicegah. Yuk kita bersama-sama menurunkan angka kematian karena kanker serviks ini dengan deteksi dini yang lebih luas cakupannya. Untuk rumah sakit kami, Rumah Sakit Islam Aisyah Malang memiliki fasilitas laboratorium patologi anatomi. Monggo silahkan kalau dari teman-teman sekalian memiliki memiliki pasien yang dicurigai eh, terjangkit HPV atau memiliki penyakit-penyakit keluhan mengarah ke sana, silahkan dirujuk ke RSI Aisyah Malang atau boleh kalau misalnya dipraktekkan mengambil preparat sendiri kemudian dikirim ke lab kita. Nanti dari teman-teman humas akan menyampaikan alurnya ya. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam. ke moderator, Mbak Widya silakan. Oke. Terima kasih dokter atas paparan materi yang diberikan. Tadi kita semua sudah mendengar bahwa kanker serviks memang masih merupakan penyebab kematian yang terbesar kedua insya Allah bagi kaum perempuan Indonesia. Kanker serviks bisa dideteksi dini dengan IVA test, pap smear, dan DNA HPV yang merupakan pencegahan sekunder. Sedangkan pencegahan primer kanker serviks adalah edukasi dan pemberian vaksin HPV. Peran tenaga kesehatan terutama dokter dan bidan sangat penting dalam deteksi dini kanker serviks ini dan menurunkan angka kematian. Demikianlah yang bisa saya simpulkan untuk mendapatkan kesimpulan dari Dr. Mila tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Dalam 30 menit ke depan, saya akan membacakan pertanyaan yang telah diberikan oleh panitia dan atau bagi peserta yang menghendaki menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa langsung raise hand. Tadi sudah ada satu pertanyaan-pertanyaan dari audiens melalui chat di Zoom.
Ini saya bacakan ya, Dok. Ya, mungkin bisa diurut dari yang awal kali ya. Siap, Dokter. Ini sesi diskusinya berapa lama, Bidan Widya? 30 menit lah, 30 menit, Dokter, ngapunten. Oke. Sekarang ini jam 10 lebih 8, nanti akan berakhir di jam 10 lebih 38 menit, Dokter. Ya. Ya. Saya bacakan dulu yang pertama, nih, Dok. Bentar. Ya. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Dr. Agustri Joko Suseno. Bagaimana hubungan antara persistensi infeksi HPV risiko tinggi dengan ekspresi protein onkogenik E6 dan E7 terhadap jalur apoptosis sel epitel serviks? Yang dokter, sampaikan oleh Pertanyaan kayaknya ya. Ya, Dok, ada 6 atau 7 pertanyaan sudah, Dokter, insya Allah. Mungkin tiga dulu boleh? Baik, Dokter. Yang pertama ini sudah disampaikan oleh Dokter Agus, kemudian yang kedua, mengapa hanya sebagian kecil infeksi HPV risiko tinggi yang berkembang menjadi kanker serviks? Dan apa faktor penentu transisi dari lesi prakanker atau CIN ke karsinoma invasif? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana epigenetik atau seperti metilasi DNA berperan dalam progresi kanker serviks dan dapatkah ini dimanfaatkan sebagai biomarker prognostik? Seperti itu, dokter. Kita pertanyaan dulu, nggih, dokter. Ya, baik. Terima kasih dari Dr. Agustri Joko ya. Jadi mungkin teman-teman di sini akan saya bahas sedikit ya, Dr. Joko ya. Jadi yang ditanyakan mengenai protein onkogenik E6 dan E7. Jadi protein E6 dan E7 itu setahu saya adalah protein onkoprotein ya. Jadi protein yang memicu pertumbuhan sel yang yang membantu transformasi sel menjadi kanker yang disebabkan oleh HPV. Jadi dia ini protein yang berperan penting untuk perubahan sel menjadi keganasan karena infeksi HPV gitu ya. Karena dia targetnya adalah menginvasi protein P53 yaitu protein tumor supresor yang harusnya dia bisa menghentikan siklus sel dan mencegah pertumbuhan sel menjadi tidak terkontrol. Jadi kalau misalnya protein ini berhasil menginvasi P53, maka perubahan sel yang terjadi karena infeksi HPV ini akan jadi semakin tidak terkendali ya. Jadi interaksi dari protein ini menyebabkan kemampuan selnya untuk menahan invasi dari HPV ini akan lebih rendah gitu. Jadi akhirnya dia akan tumbuh dan berkembang gitu. Pertanyaannya ini spesialistik sekali ya. Mohon maaf kalau jawaban-jawaban saya ini agak terbatas gitu ya. Kemudian mengapa hanya sebagian kecil infeksi HPV risiko tinggi berkembang menjadi kanker serviks? Karena kan memang itu tergantung juga dari imunologis kita tadi ya. Jadi kalau imunologisnya baik, ya dia tidak berkembang menjadi kanker serviks itu. Yang menjadi penentunya ya tadi kalau dari ekspresi protein onkogeniknya tadi, gitu ya. Kalau misalnya jawaban saya ada kurang lengkapnya, mohon maaf, gitu karena memang kita lebih fokusnya tadi ke deteksi dini kanker serviks, gitu ya. Saya rasa masih itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan Bu Bidan Widya. Baik, dokter. Mm-mm. Lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Itu di chat ya ada ya. Iya, dok, di chat. Apakah kombinasi tes testing secara signifikan lebih unggul dalam mendeteksi lesi prekanker dibandingkan dengan metode tunggal dalam konteks populasi berisiko rendah? Gitu. Sebenarnya kalau signifikansi itu kita harus didukung oleh data ya. Pada saat ini saya tidak memegang datanya, apakah ini bisa dikatakan lebih unggul atau tidak.
gitu ya. Tapi kita akan melakukan deteksi dini akan bisa lebih luas kalau dikerjakan tesnya itu lebih mudah dan mudah didapatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan primer, gitu ya. Seperti IVA dan Pap smear, gitu. Jadi itu akan lebih mudah dilakukan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Berbeda dengan pemeriksaan HPV DNA yang dia jarang didapatkan pada fasilitas kesehatan dasar. Itu saya rasa, Dok, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa dilakukan secara tunggal saja akan lebih baik sebenarnya daripada nanti kita harus menunggu dia melakukan co-testing atau pemeriksaan ganda dari deteksi dini kanker serviks ini. Karena kan pastinya kalau kita melakukan screening atau deteksi dini itu kita maunya yang mudah, yang cepat, bisa didapatkan di mana saja gitu. Jadi tidak harus. Pastinya kalau bisa seharusnya kalau secara kita ini kan ya kita bayangkan aja dengan double co-testing ini juga pasti akan harusnya lebih baik. Cuman tata laksananya untuk selanjutnya tidak jauh berbeda. Setahu saya dilakukan dengan co-testing atau tidak ya. Oke. Selanjutnya ya dokter, Baik. ada pertanyaan dari Pak Farah ya Suseno Putri. Pertanyaan Dr. Minar yang pertama, apakah implementasi nasional screening berbasis HPV DNA pada wanita usia 30 tahun ke atas lebih cost efektif dibandingkan Pap smear rutin mulai usia 21 tahun dalam jangka Panjang. Oke. dalam jangka panjang. Yang kedua, bagaimana kebijakan penjadwalan ulang screening pasca vaksinasi HPV mempengaruhi sensitivitas dan spesifisitas deteksi dini pada generasi yang telah divaksin. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan pendekatan mobile screening units dengan metode self-sampling dapat menutup kesenjangan akses screening di daerah pedesaan atau wilayah urban? Terima kasih dari dokter ya, dokter Farah atau siapa dari puskesmas mana ya? Ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang cost efektif, pastinya kalau pemeriksaan HPV DNA sudah pasti tidak cost efektif. Ya, karena medianya sendiri harganya cukup pricey, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan pengambilan spesimen juga kita harus melakukan pengiriman ke laboratorium yang bersangkutan yang memiliki fasilitas pemeriksaan HPV DNA gitu ya. Kalau secara cost efektif tentu saja dia tidak lebih cost efektif gitu. Kalau misalnya dia di daerah yang dekat dengan fasilitas kesehatan mungkin akan lebih baik. Cuman pada daerah-daerah yang masih belum ada fasilitas HPV DNA, saya akan lebih prefer untuk rutin Pap smear. Itu kalau menurut saya ya. Gitu, karena dia sudah cukup sensitivitas dan spesifitasnya sudah cukup baik untuk Pap smear ini. Kemudian untuk kebijakan menjadwalkan ulang screening pasca vaksinasi HPV, kebijakan penjadwalan ulang screening pasca HPV mempengaruhi sensitivitas dan spesifitas deteksi dini pada generasi yang sudah divaksin. Oh, tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi sensitivitas dan spesifitasnya. Maksudnya pada anak-anak, ya tadi kan program-program yang diberikan lebih dini pada usia sekolah ya, sudah dilakukan HPV gitu ya. Ini tidak mempengaruhi sensitivitas dan spesifitasnya. Ya, satu, karena IVA dan Pap smear itu kita langsung melihat pada selnya, pada jaringannya. Yang kedua, kalaupun HPV DNA, kita akan mendeteksi fragmen DNA di daerah serviks, berbeda dengan vaksinasi HPV yang kita suntikan, gitu ya. Jadi kalau untuk mempengaruhi, saya rasa tidak mempengaruhi. Yang ketiga, apakah penggunaan pendekatan mobile screening units dengan model self-sampling dapat menutup kesenjangan akses screening di daerah pedesaan? Ini lebih ke faktor sosialnya ya. Yang saya tahu dengan metode self-sampling ini yang dari urin ya, dari pemeriksaan HPV DNA dari sampel urin itu. Jadi tidak invasif berbeda dengan pemeriksaan HPV DNA dengan mengambil spesimen dari
serviksnya. Tentu saja memang dia akan lebih mudah karena memang hanya mengambil sampel dari urin, itu dapat menutup kesenjangan akses screening di daerah pedesaan atau wilayah urban marginal. Tentu saja kalau kita lihat dulu mobile screening unitnya ini sudah terjangkau sampai mana. Kalau misalnya tidak sampai di daerah-daerah yang kita harapkan menyeluruh di daerah urban atau daerah marginal, ya tentu saja kita pakai konvensional IVA atau pap smear tadi. Sekali lagi, kita pada saat ini harus men-share pemeriksaan deteksi dini yang mudah, murah, harapannya cepat, dan bisa mencakup ke seluruh daerah. Pastinya kita maunya juga yang cost efektif, cost terjangkau ya, murah gitu ya, bahasa gampangnya murah gitu ya. Jangan sampai nanti kita berharap screening yang baik, sensitivitas, spesifitas yang baik, kita mau yang seperti itu, tapi metodenya harus yang lebih sulit. Semakin tidak terdeteksi, akan semakin sulit kita menjalin pasien-pasien dengan misalnya keterbatasan, affordabilitasnya terbatas gitu ya, daerahnya remote atau terpencil, itu akan sulit gitu. Karena kita prinsipnya dari deteksi dini itu adalah seawal mungkin, mudah dikerjakan gitu ya, murah kalau perlu gitu. Karena nanti kalau misalnya ada kecurigaan ke sana sudah pasti akan dilakukan follow up lebih lanjut. Tapi kalau pada orang-orang yang sudah afford untuk melakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan di atas ya silahkan gitu ya. Cuman ini adalah kita sharing bagaimana kita melakukan screening sedini mungkin untuk menjangkau populasi yang seluas mungkin. Saya rasa seperti itu. Ya, dokter, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bidan Lilis dari Malang. Apakah hasil pemeriksaan pap smear selalu akurat? Bagaimana jika hasil pemeriksaan pap smear positif? Itu dok dari Bidan Lilis, dokter. Oke. Untuk pemeriksaan hasil pap smear ini, kalau Bu Bidan Lilis pernah melakukan atau membaca hasil dari pap smear ya, hasil pap smear itu nanti dari dokter laboratnya akan memberikan keterangan apakah spesimennya ini sudah cukup bagus untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, satu, teknik pengambilan sampel sangat berpengaruh, gitu ya. Yang kedua, kalau akurasinya dari pap smear ini dilihat kriterianya bukan dari positif negatif ya. Kalau yang positif negatif ini kan untuk IVA test. Kalau pap smear ini ada penjelasan selulernya, gitu. Jadi bukan positif negatif. Tadi sudah disampaikan di bagian di depan ya. Saya bisa share screen lagi enggak ya? Boleh dibantu share screen saya? Video. Ada dokter. Jadi hasil dari pap smear itu bukan positif negatif, tapi bacaan dari selulernya ya. Apakah dia ada kecurigaan keganasan, sudah mulai ada perubahan seluler atau tidak? Seperti itu ya, nanti sambil nunggu ini. Tetap ada angka spesifitas dan sensitivitasnya sendiri. Gitu. Dan sekali lagi amat sangat dipengaruhi oleh spesimen yang kita kirim ke lab ya. Kemudian bagaimana kita memperlakukan spesimennya tadi untuk fiksasinya sudah benar atau belum. Jangan nanti mengambil pap smear tapi fiksasinya pakai alkohol 76 yang rata-rata ada itu ya. Jadi fiksasinya harus pakai alkohol yang benar gitu. Jadi persiapannya alatnya harus tepat,
pengambilan sampelnya harus bagus. Saya rasa itu ya. Kalau misalnya ada kesulitan slide, nggak apa. Saya rasa jawabannya seperti itu. Jadi tergantung banget dari pengambilan spesimennya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Papsir tadi tidak jadi ditampilkan, Dok. Ada yang alur di bawah, boleh? Nih, Dok. Izin sebentar, Dokter. Smear. Atau mungkin maksudnya Bu Bidan Lilis tadi pap smear itu hasilnya kanker atau bukan kanker gitu ya. Jadi tidak seperti itu karena dia akan lebih detail dan berbeda hasil selulernya, tindak lanjutnya akan berbeda sesuai slide yang di sini. Boleh di scroll ke bawah sampai yang ada alur yang ada dua sisi kiri kanan yang IVA sama pap smear tadi. Ini, Dok. Jadi seperti itu. Jadi kalau hasil pap smearnya nggak normal, lebih kembali lagi boleh. Kalau pap smearnya nggak normal, kita bisa bantu eh, ketepatan pengambilan spesimennya dengan kolposkopi. Ya. Nah, dengan kolposkopi nanti kita bisa sekalian mengambil selnya, Bu Bidan Lilis. Nah, nanti kalau dikerjakan di fasilitas yang ada ya, nanti gambarnya seperti ini. Lesinya derajat rendah, atau derajat tinggi, tepinya bagaimana gitu. Nanti tergantung dari sini ya. Jadi hasilnya bukan positif atau negatif. Yang positif negatif ini IVA sayang. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya, Bidan Widya. Oke, Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Fitri Zulfaida. Ingin bertanya, Dok, saya pernah mendapatkan pasien ketika hamil sering mengeluh keputihan abnormal. 3 bulan setelah melahirkan, keluar cairan kehitaman. Saya lakukan tes pap smear, saya lihat kondisi cervix normal. Tetapi hasil pap smear menunjukkan lesi prakanker dan disarankan biopsi. Bagaimana? Hmm, bentar, bentar. Oke, bisa saya baca dulu Mana bagaimana. perjalanan penyakit tersebut, Dok? Terjadi sejak kapan? Apakah sebelum kehamilan atau saat hamil? Oke, terima kasih Bu Bidan Fitri. Ini adalah salah satu contoh dari awareness yang baik dari tenaga kesehatan ya. Jadi pada saat hamil sering keputihan tidak normal, kemudian ada cairan yang harusnya tidak normal ya. 3 bulan setelah melahirkan keluar cairan kehitaman. Jadi orang nifas itu rata-rata kan sekitar 40 sampai 60 hari maksimal ya. Darahnya nifas selesai, kemudian suci dan akan kembali lagi mengalami haid. Masing-masing orang berbeda tergantung kembali hormonalnya dan mensnya itu normalnya ya seperti mens yang biasa. Nah, ini awareness yang bagus adalah pada saat ditemui cairan yang tidak normal, tidak seperti seharusnya, kemudian dilakukan pap smear. Ya, kondisi serviksnya tampak normal, tapi hasil pap smear-nya menunjukkan lesi prekanker. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa memang secara klinis dan keluhan pasien bisa jadi tidak ada keluhan yang bermakna, tapi ternyata setelah dari hasil pap smear-nya ada hasil lesi prekankernya. Ya, perjalanan penyakitnya sama ya. Ini dokter atau bidan, mohon maaf ya. Perjalanan penyakitnya sama. Jadi artinya ibu tersebut sudah pernah terjangkit oleh HPV dan kita tidak bisa memastikan kapannya. Gitu. Karena perjalanan penyakitnya dari infeksi sampai menuju kanker atau lesi prekanker tadi itu masing-masing orang berbeda. Ya, dari susceptible pasien berbeda, dari kemampuan imunologisnya untuk menekan keluhan dari HPV juga berbeda. Masing-masing orang juga kapan munculnya penyakit serviks, kanker serviksnya juga berbeda gitu. Kalau kita harus menentukan kejadiannya sebelum atau setelah hamil itu kita tidak bisa mengetahui. Tapi kalau hamilnya baru 3 bulan kemudian, saya rasa harusnya ya, harusnya tidak terjadi pada saat kehamilan infeksinya. Karena untuk sampai menjadi keluhan lesi prekanker itu terjadinya tidak sebentar, tapi prosesnya bertahun-tahun. Gitu ya. Oke. Baik, Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari
Mbak Farahia Seseno Putri lagi, Dok. Sama muni Bu kedua iku saya apa sama putri-putri. Bajing kok tambah Yang titik. ditanya, Dok. Berarti kan urusan racun iku. Mungkin untuk Neng telepon gitu. admin bisa bantu perhatikan Oh, web. soalnya Dalam. boleh masuk, boleh Baik. dibantu. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Faraya lagi, Dok. Bagaimana tingkat literasi kanker serviks di kalangan tenaga kesehatan primer memengaruhi efektivitas komunikasi risiko kepada pasien? Yang kedua, apakah kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling pra dan pasca tes HPV sudah distandarisasi dan sesuai dengan pedoman WHO terbaru? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran bidan komunitas dan kader kesehatan dalam menjembatani edukasi dan rujukan, terutama di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat? Ini jadi menarik juga ya. Kenapa sih kok jangkauan kita terhadap screening atau deteksi dini ini masih terbatas ya? Yang pertama, memang karena pengetahuan mengenai terjadinya infeksi HPV dan kanker serviks ini belum merata di populasi kita ya, di Indonesia, di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan, atau pada orang-orang yang mohon maaf dengan low educated gitu ya. Jadi satu itu pengetahuan tentang HPV dan efek-efek yang terjadi karena infeksi HPV ini sangat rendah. Itu yang menjadi tugas kita bersama provider kesehatan untuk memberikan komunikasi, edukasi, informasi yang jelas kepada masyarakat luas ya. Bukan hanya pada masyarakat atau pasien yang dicurigai mengalami keluhan-keluhan kanker serviks ini. Untuk memberikan konseling pre dan pasca tes HPV ini, setahu saya belum ya. Mohon maaf kalau ada teman-teman dari puskesmas mungkin yang sudah ada informasi. Setahu saya ini belum distandarisasi. Cuman ya yang kita lakukan biasanya dengan dari dinas kesehatan itu memberikan refreshing, kemudian dari seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Bukan berarti teman-teman sekalian itu tidak ada kemampuan yang cukup untuk memberikan edukasi, cuman kita akan refreshing lagi aja. Jadi sehingga deteksi dini akan bisa berlangsung dengan berkelanjutan gitu ya, tidak hanya karena momen-momen tertentu, karena ya memang ini sangat diperlukan supaya mencegah atau mengurangi mortalitas dan morbiditas yang terjadi karena kanker serviks. Untuk penyampaian edukasi ke masyarakat ini kita juga faktor sosial juga mempengaruhi kita ya. Jadi selain pengetahuan masyarakat yang rendah, dukungan dari orang sekitarnya ya. Jadi yang diedukasi bukan hanya si perempuannya tapi juga suaminya, orang-orang di sekitarnya gitu ya, harus memberikan informasi. Kendala-kendala yang lain biasanya pasiennya sudah tahu infeksi HPV itu apa, resikonya apa sudah tahu, tapi pasiennya takut. Ya, satu, takut dibuka area sensitifnya, takut nanti kalau sudah dites hasilnya seperti apa, takut nanti kalau misalnya sudah terdeteksi terapinya itu seperti menakutkan, operasi, kemoradiasi itu menakutkan untuk pasien. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tantangan untuk kita ya, tantangan untuk kita karena pasien-pasien tersebut itu terkendala masalah edukasi, masalah dukungan keluarga yang minimal, masalah ketakutan tadi, itu yang harus kita lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Jadi kita harus konsisten dan telaten menghadapi masyarakat di sekitar wilayah tempat kerja kita gitu ya, sehingga masalah-masalah seperti yang jenengan sampaikan bisa dieliminasi gitu ya. Tentu saja kalau peran bidan komunitas dan kader kesehatan ini amat sangat penting menurut saya ya, sangat-sangat penting gitu. Karena kadang-kadang apalagi Bu Bidan itu kalau sudah establis di suatu daerah ya luar biasa. Kadang-kadang nggak mau dengerin SPOG-nya, maunya dengerin kata bidannya gitu.
Nah, itu sebenarnya sudah suatu peran yang sangat penting yang bisa dijadikan senjata seorang bidan tersebut untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Jadi pertanyaan yang baik juga. Jadi memang kita harus bersikap istiqomah, jangan bosan-bosan memberikan edukasi dan melakukan tindakan-tindakan deteksi dini ini, gitu nih. Baik, dokter, selanjutnya pertanyaan dari Dokter Agus nih. Baik, bagaimana sistem rujukan vertikal puskesmas ke RSUD atau RS rujukan dapat dioptimalkan agar tidak terjadi delay diagnosis pada kasus suspek kanker serviks? Kemudian beliau juga bertanya, apa peran tenaga kesehatan sebagai pasien navigator dalam mendampingi pasien dari screening awal hingga terapi definitif dan seberapa besar dampaknya terhadap outcome klinis? Yang selanjutnya, apakah protokol rujukan untuk lesi serviks abnormal sudah diimplementasikan secara seragam antar fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder? Terima kasih, Dr. Agus. Jadi sistem rujukan vertikal dari puskesmas ke rumah sakit rujukan itu memang kita menemukan sedikit perbedaan ya, yang seperti kita hadapi saat ini. Jadi kalau misalnya pasien dengan JKN, itu kan harus berjenjang, gitu ya. Jadi menurut saya itu apabila sudah ditemukan cancer, sudah secara klinis saja kelihatan, secara inspekula kelihatan cancer gitu ya. Alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dokter, opjin, konsultan, onkoginekologi, itu akan lebih baik. Cuman kalau misalnya baru ditemukan dari IVA, boleh dirujuk ke SPOG umum, boleh dilakukan ke rumah sakit tipe C gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi delay. Kalau misalnya sudah klinisnya A cervix, saya rasa akan lebih baik kalau langsung dirujuk ke onkolog gitu ya. Kemudian peran tenaga kesehatan dengan pasien navigator. Nah, ini juga bagus sekali Dokter Agus ya. Pasien navigator itu mirip seperti kalau kita itu yang sering itu pada pasien pendamping TB ya dok ya, pendamping TB, pendamping pasien-pasien B20 atau HIV itu. Jadi kadang-kadang yang saya temui di lapangan itu misalnya pada pasien dengan kecurigaan ke arah CA cervix. Pasiennya panik bisa ditenangkan. Tapi keluarganya yang masih bimbang, masih takut dan lain sebagainya, dan itu tugas kita gitu. Seandainya memang kita punya pasien navigator yang memang sudah mengerti dan bisa encourage pasien untuk melakukan tindakan selanjut dan terapi selanjutnya akan lebih baik. Itu sudah pasti outcome klinisnya juga akan jauh lebih bagus gitu ya, karena penanganannya juga akan lebih dini. Lebih sharing pengalaman aja, yang saya dulu tuh pernah menemui pasien usia masih 23 tahun waktu dia terdeteksi kanker serviks. Takut dia tidak berani terapi, padahal waktu itu masih terdeteksi awal banget, mungkin stadium 1, enggak, belum sampai ke satu, belum sampai 2A bahkan, tapi masih takut. Biasanya pasien itu akan tergiur untuk terapi alternatif yang lebih tidak menyakiti, lebih tidak menakutkan gitu ya. Tidak seberapa lama dia datang lagi sudah stadium 4 gitu. Sudah metastase ke organ sekitarnya. Jadi memang akan sangat diperlukan seorang pendamping yang paham dan bisa bersamai pasien ini untuk melakukan terapi apabila sudah ditemukan kelainan yang mengarah ke CA cervix gitu ya. Kalau untuk protokol rujukan lesi cervix abnormal, setahu saya masih belum seragam untuk ke fasilitas kesehatan primer dan sekunder ya. Makanya saya tadi di depan di pertanyaan yang pertama saya sampaikan sebenarnya kalau secara klinis nampak sudah cervixnya berdungkul, apalagi ukurannya lebih dari 4 cm ya. Saya rasa akan lebih baik langsung ke onkologi gitu supaya nggak delay lagi. Itu. Tapi kalau masih dari pemeriksaan IVA atau pap smearnya yang mencurigai, boleh dirujuk ke rumah sakit tipe C atau SPOG umum untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Itu lebih lanjut.
Mohon maaf ini sudah menjelang akhir jam 10.37. Izin satu pertanyaan lagi ya dok. Silakan Bidan Widya. Oke. Ini ada Bidan Siti dari Blitar bertanya, apa sih tantangan yang terbesar yang bikin perempuan enggan atau telat melakukan deteksi dini kanker serviks dan gimana solusi inovatifnya biar awareness naik gitu dok. Tadi sudah menyerupai pertanyaan di atas ya, Bidan Widya ya. Jadi kendala kita tuh banyak, selain dari pengetahuan pasiennya, kemudian pengetahuan dari masyarakatnya. Pasiennya merasa sehat kok, tidak ada keluhan gitu ya. Jadi buat apa, ngapain melakukan pemeriksaan seperti itu? Itu yang harus kita share lagi untuk edukasinya supaya lebih lebih bagus lagi kepada pasien. Kemudian kita harus mendampingi, kita harus mengedukasi juga pendamping pasien, ya. Kita harus memberikan pengertian-pengertian juga kepada pasien apabila sudah terdeteksi seperti lesi prekanker, dia harus mendapatkan tata laksana yang adekuat. Jadi supaya semakin menurunkan morbiditas dan mortalitas dari penyakit pasien tersebut. Gitu ya. Jadi dukungan dari orang sekitar itu sangat penting gitu. Kadang-kadang dari suami aja gitu, nggak ada keluhan, ngapain periksa gitu ya. Jadi kita harus memberikan edukasi itu secara menyeluruh, bukan hanya pada perempuannya saja, tapi juga dari orang di sekitarnya. Gitu ya. Dokter, terima kasih. Alhamdulillah sudah lebih 1 menit dokter dari target kita ini malah. Izin menyimpulkan sekilas aja ya dokter dari berbagai pertanyaan. Luar biasa sekali audiens kita kali ini sangat eh, memperhatikan sangat aware terhadap deteksi dini. Pentingnya deteksi dini kanker serviks dalam menurunkan angka kematian. Yang bisa kami simpulkan tadi intinya adalah dari Dokter Minar kita dapat menyimpulkan bahwa protein E6 dan E7 itu memang berperan penting dalam perubahan sel, jadi bisa menyebabkan kemampuan sel untuk menjadi lebih cepat, lebih ganas ya dokter ya. Kemudian untuk apakah eh, kombinasi tes itu apakah akan menyebabkan lebih unggul terhadap pemeriksaan kanker ini, menurut dari dokter tadi tidak lebih unggul juga karena memang sebetulnya lebih baik justru satu tes sehingga sudah ada hasil kesimpulannya sehingga untuk bisa melanjutkan ke yang lebih hmm, tindak lanjutnya seperti apa bisa langsung segera dieliminasi seperti itu ya dok. Untuk terkait dengan em, maaf kalau saya tidak bisa bacakan satu persatu ya dok, intinya untuk pemeriksaan hasil pap smear apakah spesimen akurat. Di situ setiap kali kita mengirimkan sampel pasmir akan ada apa namanya pemeriksaan dari tim laborat PA apakah bahan itu akurat untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kemudian ada penjelasan dari hasilnya penjelasan secara selulernya. Jadi bukan positif ataupun negatif karena yang hasil positif ataupun negatif itu adalah pemeriksaan IVA test seperti itu. Kemudian untuk secara klinis dan keluhan pasien itu memang tidak bisa menunjukkan bahwa oh ini sudah terjangkit kanker serviks, tapi membutuhkan pemeriksaan yang menunjang untuk menunjukkan bahwa pasien ini terjangkit kanker serviks seperti itu ya dok. Kemudian untuk em, dari yang terakhir ya dok, karena sudah melewati waktu yang cukup panjang ini, satu lagi dokter untuk kesimpulannya bahwa kendala pengetahuan bagi pasien maupun keluarga itu bisa apa namanya kendala pengetahuan ini bisa menyebabkan eh, pasien untuk enggan atau telat melakukan deteksi dini baik itu pasien itu sendiri ataupun dari keluarganya. Sehingga untuk pelaksanaannya tetap butuh akan pendampingan dari terutama tenaga kesehatan seperti yang disampaikan oleh Dokter Joko tadi mungkin sebagai pasien navigator itu mungkin lebih baik dalam pendampingan eh, penurunan angka kematian oleh karena kanker serviks ini. Mungkin dokter kesimpulan dari Widya sebagai moderator, kemudian
mohon maaf kepada seluruh audiens karena tidak bisa kami tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Mungkin lain waktu kita akan bisa berdiskusi kembali bersama Dr. Minar di kesempatan yang lain. Demikian, saya tutup untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih banyak untuk semua peserta audien yang saya perhatikan dan terima kasih kepada panitia yang memilihkan poin-poin soal-soal dan saya mohon maaf bila ada khilaf dan salah kami dalam mendampingi dalam sesi ini. Kemudian semoga kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan kaum perempuan Indonesia terhindar dari penyakit kanker serviks. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita akan kembalikan kepada Mbak Sasti sebagai MC kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bidan Widya dan narasumber kita, Dr. Minar Setiorini SPOG, atas ilmu yang sudah dibagikan. Setelah mendengar paparan beliau, saya pribadi terus terang banyak belajar ya dok, banyak yang belum tahu juga. Baik, Bapak Ibu, peserta yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mohon untuk semua peserta berkenan untuk open cam atau mengaktifkan kamera. Kami akan memulai sesi foto bersama. Ya, baik, panitia mohon disiapkan. Sudah ya, Pak Rizky. Mungkin di halaman 1 dulu ya. Saya pandu. 1, 2, 3. Kemudian di halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Mungkin ada yang kurang, panitia? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Selanjutnya terkait tema webinar kita kali hari ini, berikut kami menginformasikan alur pemeriksaan pap smear dan juga alur vaksin HPV di RSI Aisyah Malang. Silahkan untuk ininya apa PPT-nya? Berikut alur pemeriksaan pap smear di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jadi pasien bisa datang untuk pap smear melalui klinik kandungan ataupun langsung menuju ke laboratorium PA kami, kemudian melakukan pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan yaitu fotokopi KTP dan juga pembayaran. Kemudian pengambilan sampel dilakukan di lab PA jika langsung dari lab PA atau di klinik kandungan jika sebelumnya dari klinik kandungan. Untuk hasilnya bisa jadi sekitar 3 kali 24 jam setelah sampel diambil dan akan dihubungi oleh petugas laboratorium kami. Baik, Bapak Ibu juga kami informasikan, kami juga mengadakan promo Pekan Pap Smear dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dimulai hari ini, mulai tanggal 19 sampai 30 April. Ini diadakan oleh AUMKes PDM Kota Malang serentak, yaitu Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang, Klinik Muhammadiyah Blimbing, dan Klinik Sumba Husada. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini kami mengadakan promo Pekan Pap Smear, harganya hanya 75.000
dengan persyaratan yang sudah tertera di flyer, dan juga untuk pendaftarannya bisa menghubungi kontak person yang tertera. Jadi ini nanti kalau misalnya dibutuhkan, nanti kami akan upload di akun IG kami. Jadi jika ada yang butuh bisa dicek kembali untuk nomor yang tertera untuk pendaftaran. Jadi Bapak Ibu mungkin dari Puskesmas atau dari bidan praktek bisa minta tolong untuk menginformasikan kepada masyarakat yang membutuhkan ini, mumpung kita ada promo, jadi bisa diarahkan ke kami, ataupun juga bidan atau dokter atau klinik atau puskesmas bisa mengambil slide-nya di tempat vaskes masing-masing dan mengirimkan ke lab PA kami. Begitu. Oke. Kemudian bisa ditampilkan yang alur pap smear untuk spesial promo kami. Nah, ini untuk alur pap smear spesial promo. Jadi pasien menghubungi petugas screening yang ada di nomor HP tadi untuk melakukan penjadwalan pap smear-nya. Kemudian datang di hari yang sudah dijadwalkan, melakukan pendaftaran dengan membawa fotokopi KTP dan pembayaran. Kemudian pengambilan sampel nanti akan dilakukan di ruang Khotijah bersama bidan di ruang Khotijah, yaitu di lantai 4 Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Untuk hasilnya perkiraan bisa diberikan 1 bulan setelah sampelnya diambil dan akan dihubungi oleh petugas laboratorium. Itu tadi untuk alur pap smear. Yang selanjutnya yaitu alur vaksin HPV. Kami juga bisa melakukan vaksin HPV, Bapak Ibu. Jadi jika ada yang membutuhkan, bisa diarahkan ke kami, yaitu nanti pasien melalui klinik kandungan. Jadi bisa melakukan konsultasi dan pemeriksaan screening di dokter kandungan kami. Kemudian nanti akan diberikan rekomendasi oleh dokter spesialis kandungan untuk dilakukan vaksin, yang nantinya vaksin HPV ini akan dipesankan dulu oleh bagian logistik farmasi kami. Kemudian jika nanti sudah ready vaksinnya, akan mendapatkan jadwal untuk dilakukan vaksin HPV dan juga akan dijadwalkan untuk pelaksanaan vaksin HPV selanjutnya. Dan kemudian akan dievaluasi pemberian vaksin tersebut oleh dokter spesialis kandungan. Itu tadi alur vaksin HPV dan juga alur pap smear. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi kami, mungkin bisa DM di IG kami, boleh. Nanti akan kami bantu untuk pelaksanaan penjelasan alurnya kembali ya. Kemudian ini Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi webinar hari ini. Link evaluasi sudah dikirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diklik langsung, dan mohon masukan dan sarannya untuk webinar hari ini agar kami bisa lebih baik lagi untuk penyelenggaraan webinar selanjutnya. Di kolom chat sudah dikirim. Baik. Berarti sudah semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga dengan webinar hari ini kita semua bisa merefresh lagi pengetahuan kita semua terkait pentingnya deteksi dini kanker serviks. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan terjadinya kanker serviks sehingga bisa menurunkan angka kematian, dan juga lebih mengetahui bagaimana gejala-gejala kanker serviks yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Minar. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bidan Media yang telah memfasilitasi diskusi kita, dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Minar yang telah membersamai kita pada webinar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi di webinar hari ini, baik melalui Zoom ataupun yang tadi aktif bertanya. Terima kasih banyak. Semoga dengan penjelasan yang diberikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta, saya ingin mengingatkan juga bahwa post-test sudah tersedia
di LMS masing-masing nanti sekitar jam 11. Ternyata ini agak sedikit maju ya jamnya ya. Ini webinarnya sudah mau selesai, nanti jam 11 akan dibuka post-testnya, jadi bisa diisi di masing-masing LMS-nya, kemudian sampai dengan pukul 23.59 hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi post-testnya sehingga bisa mendapatkan SKP yang diinginkan. Akhir kata, saya Sasti Wijayanti selaku MC mewakili segenap panitia mohon izin undur diri. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan selama berjalannya webinar hari ini. Salam sehat Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.